Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang berbahagia, terima kasih kepada moderator dan ucapan penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara sebelum saya. Saya diminta berbicara tentang peran ulama terkait dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan sako dan pusako. Ini bukan pekerjaan ringan sebenarnya, karena untuk melihat peran ulama itu tentu kita tidak bisa bicara peran kekinian saja, dan tidak pula kita bisa berbicara dalam konteks idealnya peran ulama itu seperti apa. Nah, supaya kita bisa memahami seperti apa peran ulama di dalam adat Minangkabau, nanti kaitannya dengan penyelesaian sengketa, sama saja saya rasa dalam kajian ilmu hukum manapun, termasuk di dalam disiplin keilmuan yang saya dalami dalam hukum Islam. Sebelum kita melihat peran itu, tentu kita harus memahami mabadi fikriyah, namanya itu dasar-dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam memposisikan ulama di dalam kelembagaan adat Minangkabau. Namun sebelum itu saya jelaskan, saya ingin menggarisbawahi dulu beberapa istilah ya. Kalau saya menyebut nanti limbago, jangan samanan nanti dengan lembaga, sebab di sini kadang kerancuan itu muncul. Nah, ketika saya bicara limbago, berarti dia adalah institusi-institusi yang memang menjadi institusi asal yang termaktub di dalam rujukan utama adat Minang yang sering kita sebut dengan Tambo Nanduo, baik Tambo Limbago, Tambo Alam, maupun di dalam Tambo Adat atau Tambo Limbago. Nah, jadi itu yang disebut dengan limbago. Bahkan kaum sendiri, suku itu di dalam Tambo Adat disebut dengan limbago kaum. Tetapi ketika kita berbicara organisasi modern, maka bisa kita sebut dengan lembaga. Nah, jadi contoh saja, misalnya Elkam itu lembaga organisasi, bukan limbago. Tetapi ketika kita berbicara pagahuyung, kita berbicara bahasa sampai balai, kita berbicara kerapatan nagari dan berbagai macam, berarti adalah limbago adai. Nah, ini perlu dahulu supaya jangan kita keliru di dalam menempatkan. Mungkin mukaddimah kita skip saja, lanjut slide berikutnya, kebudayaan dan hadarat terus dahulu, lanjut. Mungkin halaman 7 yang lebih tepatnya, ini pengantar supaya karena waktu kita supaya lebih banyak kita berdialog. Terus lanjut. Nah, cukup di sini dahulu. Ketika kita berbicara adat Minangkabau, sebenarnya ada 5 poin yang menjadi, kalau orang berbicara tentang keistimewaan adat Minangkabau, memiliki mumayyizat, kalau dalam istilah ulama ada spesifikasi tersendiri, sebenarnya bertertuju atau bertumpu ke 5 poin itu. Tapi saya mohon maaf, tidak kelima itu bisa kita bahas hari ini karena waktu saya cuma 1 jam sekian. Nah, yang pertama adalah prinsip ABS-SBK, ABS-BSMAM, itu lengkapnya. Walaupun yang ma'ruf, yang populer selama ini ABS-SBK. Ini sudah dilakukan kajian oleh Majelis Ulama tahun 2018 ketika milad emas MUI
menghimpun seluruh nenek mama dan alim ulama se-Sumatera Barat di Bukit Marapalam di Lintau Buah Utara, dan kemudian dilahirkan di sana kembali pengukuhan kembali Sumpah Sakti Bukit Marapalam yang dihadiri oleh seluruh Elkam dan organisasi adat lainnya, termasuk MTKAM, termasuk Bakorkan, karena organisasi-organisasi adat di Minangkabau ini sudah sangat banyak sekali, bahkan ada yang mengatakan 24 organisasi. Nah, di sana kita lahirkan kembali apa yang menjadi komitmen, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, ABSSBK, ABSB adat berpaneh syarak berlindung, semam syarak mengatur adat memakai. Nah, nanti kita bicarakan sedikit masalah ini. Ini menjadi suatu spesifikasi dari adat Minangkabau. Kalau ABSSBK saja ada di mana-mana, bukan hanya di adat Minangkabau saja. Kita temukan juga di adat-adat lain juga. Tapi ketika dia berlanjut kepada ABSB dan SMAM, nah disitulah baru terlihat ada keistimewaan. Yang kedua, kekerabatan. Kekerabatan Minangkabau itu bukan menganut matrilineal. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu selama ini mendengar di mana-mana orang Minangkabau menganut sistem matrilineal. Saya katakan tidak. Karena matrilineal itu adalah orang yang mengambil suatu kaum yang mengambil garis keturunan dari ibu. Orang Minang tidak mengambil garis keturunan dari ibu. Kalau tidak percaya, di sini yang sudah pergi haji, tolong dilihat paspornya kembali. Di situ tidak ada bin ibunya. Kalau bin ibunya berarti dia anak zina itu. Semuanya bin bapaknya. Jadi semenjak Islam masuk, bersatu menjadi ABSB dan SMAM, maka orang Minangkabau tidak bermatrilineal. Nah, orang Minangkabau menganut sistem kekerabatan yang berimbang antara bapak dan ibu. Karena itu yang cocok untuk Minangkabau itu bukan istilah matrilineal, tetapi adalah bernasab ke bapak, bersuku ke ibu. Itu yang tepat. Jadi nama saya Gus Rizal Gazahar. Gazahar itu bapak saya. Saya bukan Gus Rizal Marlini almarhumah, walaupun itu ibu saya. Tapi suku saya Melayu. Garis kesukuan saya itu mengambil jalur ikatan rahim. Garis nasab saya mengambil jalur nasab bapak. Orang Minangkabau memadukan kedua itu. Jadi selama ini yang terus sebut matrilineal karena dalam ilmu sosial itu yang ada, dipaksakanlah kepada adat Minangkabau. Minangkabau menganut paham matrilineal. Bahkan ditambah lagi sistem kepemimpinannya dan kekuasaan di Minangkabau matriarkat. Saya jadi heran juga, matriarkat dari mana? Oh, katanya perempuan yang berkuasa. Kata siapa? Yang menentukan harta pusaka itu, siapa yang akan mengelolanya, bukan yang perempuan, tapi mamak kepala wari. Saya belum tahu mamak kepala wari itu perempuan lagi sampai hari ini. Kemudian ada pula yang mengatakan laki-laki tidak punya peran di Minangkabau. Saya tidak tahu. Itu cara berfikir dari mana? Apakah karena mereka mendengar pepatah adat bagaikan abu di atas tunggu, kemudian dia generalisir? Itu tidak benar. Abu di atas tunggu itu kalau yang laki-laki pulang ke rumah yang perempuan, ke rumah gadang. Kalau terjadi silang sengketa perceraian, kata orang Minang, singke peruntungan, maka dia turun dari rumah gadang orang. Tidak mungkin dia akan menghuni kamar rumah gadang tuh orang yang perempuan yang disuruh turun, padahal dia rumah gadang perempuan yang punya. Tetapi kalau dia bawa istrinya turun dari rumah gadang ke rumah gaduh, dia buat dengan harta pencarian, tidak ada hak mamak ketika terjadi perceraian. Sultan laba carai je kemenakan nambo, berangkitlah sultan dari rumah kau. Akan dijawab oleh yang laki-laki, jadi mak tapi sertifikat tanah mambo kau. Nah, jadi banyak orang yang berceramah, bukan hanya dari kalangan adat saja, para YouTuber, para berbagai macam, terus membuat yang seperti itu, akhirnya tidak menggambarkan secara utuh tentang Minangkabau.
yang telah berproses menjadi ujungnya adalah semam tadi. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan di Minangkabau tidak bisa dikatakan dipimpin oleh perempuan. Jangan karena ada istilah bundokanduang. Bundokanduang itu dijelaskan dalam adat adalah umbang puru aluang bunian, pemegang amanah di dalam suatu rumah gadang disebut dengan mande soko namanya. Jadi yang tetap memimpin adalah mama. Begitu juga kalau ada sidang balai yang menjadi pengulu pucuk atau menjadi pengulu kepala dalam sistem kelarasan manapun, tetap saja di situ diamanahkan kepada laki-laki. Tetapi peran wanita di Minangkabau mendapatkan peran yang istimewa sebagaimana yang diberikan oleh syariat Islam itu sendiri. Dia memiliki peran tidak hanya di dalam rumah tangga, tetapi memiliki peran sosial di tengah masyarakat lebih luas. Tapi bukan berarti di situ berlaku sistem matriarkat. Ya, ada pula saya dengar ceramah mengatakan harta pusaka milik pedusi di Minangkabau. Itu tidak benar. Siapa yang mengatakan harta pusaka milik pedusi? Yang wanita bukan pemilik harta pusaka. Seluruh kaum memiliki harta pusaka itu secara bersyarikat. Asal muasal dari harta pusaka itu dua saja di Minangkabau. Yang pertama di dalam konsep syariat namanya ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Yang kedua namanya iqta'at, dipotongkan oleh penguasa atau diperuntukkan oleh penguasa di zaman itu. Itulah asal muasal harta pusaka tinggi. Kalau tidak terjadi seperti itu, maka berarti terjadi tamalluk kepemilikan yang berpindah dengan akad-akad perpindahan hak milik seperti jual beli, hibah dan sebagainya, tidak masuk dalam kategori harta pusaka tinggi. Jadi karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa itu milik perempuan. Harta pusaka adalah milik kaum. Seluruh orang yang termasuk dalam kaum itu memiliki harta pusaka itu, tapi kepemilikannya bukan kepemilikan personal. Nah, kalau kita padankan atau bandingkan sekarang, ya sama seperti harta inventaris organisasi, kira-kira lah begitu. Muhammadiyah punya inventaris, ada kantor berbagai macam. Kalau ketuanya meninggal, tidak ada anaknya bisa tuntut, mana itu kantor bapak saya, tidak. Nah, seperti itulah. Karena itulah makanya suku itu di adat Minang disebut dengan limbago kaum, bukan lembaga ya. Nah, kemudian kepemilikan sudah saya singgung. Kepemilikan di Minangkabau itu ada kepemilikan bersama, kadang juga diistilahkan orang dengan kepemilikan komunal, dan ada kepemilikan pribadi, tetapi itu ditentukan oleh asal muasal. Kalau sudah menjadi kepemilikan pribadi, dia tidak bisa menjadi kepemilikan komunal kecuali dengan akad tersendiri. Kalau setelah adat berlaku, syarak mengatur adat memakai, maka nanti dia menjadi wakaf. Wakafnya namanya wakaf ahli atau wakaf dzurri, dan itu hampir belum terjadi sekarang ini. Nah, karena itu harta pusaka rendah tidak bisa otomatis menjadi harta pusaka tinggi kalau memang masuk dalam kepemilikan dengan jalur kepemilikan yang disahkan oleh syarak, seperti jual beli atau hibah yang sah dan berbagai macam. Kemudian berikutnya kearifan dalam sikap dan perilaku, raso jopereso yang menjadi timbangan. Ini sudah banyak hilang. Apa contohnya? Karena sudah banyak yang pandai bercarut pula di dalam media sosial. Itu tandanya sudah hilang itu. Yang kelima, setidaknya sudah minim itu. Nah, next berikutnya. Nah, bagaimana yang seperti itu bisa terjadi yang lima itu? Ini yang saya katakan ada 4 lubuk aliran perjalanan adat Minangkabau sehingga bermuara pada tubuh dan sabatang itu dengan syariat Islam. Jadi proses, kalau dikatakan orang sebagian islamisasi di Minangkabau, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah ketika Islam datang, dimanapun Islam hadir dalam belahan dunia manapun, Islam tidak akan menemui ruang hampa.
Itu tegas itu. Kenapa? Karena Islam ini syariat yang menjadi penutup seluruh syariat. Maka dia masuk kemanapun, bukan hanya ke Minangkabau saja, ke Rusia sekalipun, ke Amerika sekalipun, kemanapun, dia akan bertemu dengan masyarakat yang telah memiliki kebudayaan, telah memiliki peradaban. Terlepaslah nanti akan dikatakan orang tinggi atau rendah, tapi yang jelas tidak menemui ruang hampa. Begitu juga di Minangkabau. Nah, karena itu kalau kita membaca pepatah adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, sebenarnya pepatah itu menunjukkan dua hal. Yang pertama menunjukkan adalah makna historis. Yang kedua menunjukkan makna filosofis. Makna historis adalah sebagaimana orang Minang membuat rumah. Mereka kalau mengatakan Basandi, berarti mereka telah menunjukkan secara historis bahwa syarak ini datang kemudian. Adat sudah ada dahulunya. Karena begitu orang Minang dahulu membuat rumah. Mereka tegakkan dahulu tiang-tiangnya, rangkanya. Setelah itu baru kemudian mereka angkat bergotong royong dan mereka masukkan sandinya kemudian. Nah, itu yang dikatakan Basandi syarak. Itu makna historisnya. Makna filosofisnya itu sebenarnya menunjukkan langkah kedua. Langkah pertama, belum ada penyatuan antara adat dan syarak. Itu langkah pertama, yaitu menyusun tatanan adat dari keharmonisan alam semesta. Itu yang disebut dalam adat dengan alam tekambang jadi guru itu. Jadi di mana orang Minang dulu menata kehidupan sosial mereka dengan memperhatikan alam semesta, melihat keharmonisannya, keteraturannya, mereka ambil kearifan dari itu dengan mempergunakan dua analisa, dua alat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu yang pertama adalah nalar, yang kedua adalah qalbu, yang mereka katakan dengan raso dan pareso. Ini tidak boleh berpisah. Karena itu sering mereka katakan raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Artinya kedua alat ini harus berkulindan atau harus seiring sejalan, saling kuat menguatkan. Itu adalah langkah pertama dahulu. Nah, di dalam kondisi seperti ini, artinya pada waktu itu adat baru pertama kali dibuat oleh apakah Datuk Perpatinan Sebatang, Datuk Ketemanggungan, atau mungkin sebelum itu. Nah, kemudian kehadiran syariat Islam diterima oleh orang Minangkabau dengan sikap kearifan tadi. Apa kearifannya? Mereka sampai hari ini kalau orang masih memakai falsafah itu, kalau lama tidak langsung diluluh, kalau pahit indak pula langsung dimuntahkan. Jadi setiap yang baru sebenarnya di Minangkabau, orang Minangkabau tidak anti dengan sesuatu yang baru, tetapi mereka bukan pula orang yang latah mengikuti segala yang baru. Nah, mereka akan melihat mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai. Akan mereka timbang dengan analisa, dengan rasa tadi. Nah, itulah yang dikatakan di dalam pituah adat, pantun adat mereka, si muncak pai keladang, keladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Adat jo sarak di ranah Minang ibarat awu dan jo tabiang, sanda menyanda keduanya. Sebenarnya ini adalah periode-periode awal. Adat dan sarak saling menguatkan. Tapi kalau ditanyakan kepada syariat, syarak tidak akan menerima itu. Kenapa? Karena tanpa adat Minang pun syarak berdiri juga di mana-mana. Tetapi pada tahap awal, sebagai suatu tahapan dakwah, ulama menerima hal yang seperti ini. Ini baru tahap yang awal. Next, selanjutnya, kemudian setelah bertambahnya pemahaman dan semakin mendalamnya keyakinan, maka melahirkan semangat penyesuaian. Nah, disinilah lahir adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Kalau kita cari dan telusuri tambo-tambo yang mencatat tentang Sumpah Sati Bukit Merapalam, sulit kita menemukan tahun apakah 1402 itu benar terjadi seperti itu. Kalau dikaitkan dengan Syekh Burhanuddin, tidak ada kaitan dengan Syekh Burhanuddin yang di Ulaan, karena beliau sudah abad ke-16. Nah, kalau 1402, kalau toh akan dikaitkan mungkin Syekh Burhanuddin yang sekarang ada di Kuntu kuburnya, karena beliau memang lebih awal menyebarkan Islam di pedalaman Minangkabau. Karena Islam masuk ke Minangkabau ini dari dua jalur, dari pintu barat dan pintu timur.
Jadi sebelum Syekh Burhanuddin Ulaan, apakah Islam sudah masuk? Karena memang sudah. Apa buktinya? Buktinya sederhana saja. Kalau ada yang berasal dari 50 kota di sini, tahu tak Negari Taram? Nah, Negari Taram itu ada salah satu kubur yang walaupun itu dipertikaikan, tetapi kehadiran ulama itu di daerah itu tidak dipertikaikan. Yaitu Syekh Ibrahim Mufti, itu lebih tua dibandingkan dengan Syekh Burhanuddin. Dan Syekh Burhanuddin Ulaan ke Aceh belajar ke Syekh Abdul Rauf Singkil itu bukan untuk belajar awal Islam, tapi sama kalau sekarang ini dari S1 ngambil S2. Kenapa? Karena beliau sudah belajar dengan Tuanku Madinah. Jadi karena itu sulit ditemukan sebenarnya adik Besandi Syara itu lahirnya kapan. Yang jelas sebelum terjadinya pembaharuan yang dimotori oleh Tuanku Nan Salapan di Agam Tuo. Agam Tuo itu adalah Bukit Tinggi, Kurai dan sekitarnya itu. Tuanku Nan Salapan yang kemudian oleh penjajah dikenal dengan Harimau Nan Salapan itu. Sebelum itu terjadi, adat Besandi Syara, syarak Besandi Kitabullah sudah lahir. Tetapi tidak efektif untuk menghentikan tradisi-tradisi yang bertolak belakang dengan syarak. Seperti apa? Menyabung ayam, main dadu, berjudi, termasuk juga minum tua dan candu. Karena itu dahulu ketika awal persoalan ini muncul, tidak ada orang menyebut itu perang padri. Istilah padre muncul dari penjajah karena mereka melihat ulama berpakaian putih seperti padre di kampung mereka, maka disebutlah itu padri. Sedangkan nenek-nenek orang Minangkabau sering menyebut itu perang candu. Dan tidak benar juga bahwa itu diidentikan perang ulama dengan nenek mama. Nah, ini kan fitnah yang dibuat oleh Mangaraja Perlindungan di dalam buku Tuan Kurau yang telah dibantah oleh Buya Hamka di dalam buku yang sama tebalnya, yaitu Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau. Tidak memiliki data satupun, tetapi dia bercerita seperti halusinasi seperti itu, kamu menuduh sana sini. Nah, tapi yang jelas, kenapa saya katakan tidak bisa dikatakan identik berhadapan antara orang adat dengan orang putih atau kaum ulama? Karena faktanya yang menyelamatkan Haji Miskin ketika terjadi pembakaran surau di Batu Tabah Ampe Angke adalah seorang datuk dari Pandai Sike, namanya Datuk Batuah, yang belajar kepada Tuanku Nan Tuo di Balai Gurah, kemudian disuruh oleh Tuanku Nan Tuo untuk melanjutkan pelajarannya ke Tuanku Nan Renceh, yaitu Imam Bonjol, tidak sendiri tapi dengan dua orang datuk, yaitu Datuk Hitam dan Datuk Bendaharo. Artinya apa? Tidak tepat kalau kita mengatakan padri itu adalah perang antara kaum adat dengan kaum agama, karena fakta-faktanya tidak menunjukkan demikian. Kalau saya sering mengatakan perang padri itu, kalau itu disebut padri, pemicunya adalah perang antara cukong-cukong kemaksiatan dengan orang-orang yang hendak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu sampai sekarang tetap juga begitu. Kalau ulama berteriak tentang tempat perjudian, siapa di belakangnya yang akan berhadapan dengan ulama? Ya begitu juga. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi, termasuk juga penguasa di zaman itu. Nah, berarti ABSSBK belum melahirkan suatu tatanan ideal dari penerimaan syarak. Karena itu bergeraklah. Nah, yang ditemukan oleh MUI ketika milad emas bulan Desember 2018 itu adalah fase yang berikutnya. Yang keempat itu, fase yang ketiga di sini, yaitu apa? Catatan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyek Canduang, itu mengatakan bahwa di Bukit Marapalam itu dilahirkan dua kesimpulan yang menjadi pepatah sampai hari ini, tapi dilupakan orang. Nah, di sini kita baru bisa tahu peran ulama di dalam adat itu seperti apa, termasuk nanti di dalam menyelesaikan perkara. Apakah peran itu sesuai tidak dengan baiat dan sumpah hati, atau sebenarnya surut? Orang Minangkabau berkomitmen tidak dengan sumpah hati Bukit Marapalam yang terus disebut-sebut di dalam narasi politik dan berbagai macam itu, atau sebenarnya mereka telah berkhianat. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam catatan Inyek Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, di mana
dihadiri oleh Inyek Candonan Tuo, kata beliau, sebenarnya ada dua pepatah yang ditetapkan di Bukit Marapalam. Tidak ada ABS SBK. Itu menunjukkan ABS SBK telah dahulu. Yang pertama, adek bapane, sarak belinduang. Ini yang pertama. Yang kedua, sarak mengato, adek memakai. Nah, kalau kita lihat saripati sumpah sati yang dituliskan dari tuturan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu, maka jelas orang Minang berusaha terus melakukan keserasian yang utuh. Kalau tadi dikatakan adat basandi syarak, kalau kita fahami secara bahasa, jelas itu adalah penyatuan yang belum utuh. Kenapa? Antara tonggak dengan sandi itu tidak satu bahan. Tonggak dari kayu, sandinya dari batu. Berarti dia sudah berada di satu tempat tapi masih berbeda. Nah, itu yang dikatakan pertemuannya bagaikan minyak dan air dalam satu wadah. Nah, jadi wajar kalau kemudian setiap gelanggang kalau dipancang, terjadi di situ sabung ayam, terjadi di situ judi dadu, terjadi di situ menghisap candu dan lain-lain. Karena perpaduannya belum utuh. Nah, inilah yang digeser oleh seluruh komponen masyarakat Minangkabau setelah terjadi perang Padri tadi yang dalam tanda kutip tadi itu, maka dilahirkan suatu kesepakatan adek bapane sarak belinduang. Apa makna adek bapane? Dijelaskan di dalam Saripati itu, yaitu adek bapane tubuh di Minangkabau. Jadi adat itu bagaikan tubuh. Sarak belinduang yang tidak terkena cahaya matahari adalah jiwa di Minangkabau. Jadi hubungan adat dan syarak di Minangkabau tidak lagi disimbolkan bagaikan hubungan tonggak dengan pondasi. Itu sudah masa lalu. Sekarang dalam sumpah sati itu, hubungan adat dan syarak di Minangkabau bagaikan hubungan nyawa dengan badan, jiwa dengan tubuh. Artinya makanya saya katakan bagaikan tubuh dan sebatang. Artinya apa? Baru dia pepatah yang kedua bisa kita terapkan. Syarak mengato, adek memakai. Kenapa? Karena tubuh yang lahiriah ini akan bergerak sesuai dengan perintah nyawa, jiwa yang ada di dalam. Nah, itu baru kedua ini dikatakan keutuhan perpaduan. Nah, dengan kesepakatan inilah lahir nanti kejelasan para ulama. Nah, apa di antaranya? Ada penguatan institusi dan dikatakan Limbago Rajo. Dengan lahirnya apa? Diperkuatnya keberadaan Rajo Tigoselo dengan adanya raja ibadat yang semakin kokoh. Yang kedua, dengan adanya perangkat kerajaan Basa Ampek Balai yang menjadi suluh bendang dalam negari, yaitu Tuan Kadi di Padang Gantiang. Itu secara limbago kerajaan. Sedangkan di tiap negari lahirlah namanya orang Jinih Nan Ampek namanya. Orang Jinih Nan Ampek ini untuk apa? Memberikan keseimbangan antara peran nenek mamak dengan ulama. Nenek mamak di dalam kaum memiliki orang Ampek Jinih. Mana itu? Pengulu. Yang kedua manti. Yang ketiga dubalang atau hulu balang. Dan kampek malin. Nah, tapi peran malin itu tidak menjangkau negari karena dia berada di dalam kaum saja. Nah, untuk negari biasanya yang naik ke atas balai adalah pengulu. Nah, karena itulah hadir yang disebut dengan institusi orang Jinih Nan Ampek. Mana orang Jinih Nan Ampek itu? Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah khatib, yang ketiga adalah bilal, yang keempat adalah qadi. Nah, di sini muncul ada orang yang mengawal berjalannya hukum seperti apa yang telah disepakati, yaitu syarak mengatur, adat memakai. Nah, kelahiran orang Ampek, orang Jinih Nan Ampek inilah yang menampakkan dalam setiap negari dan limbago kerajaan bahwa syarak dengan adat di Minangkabau sudah bagaikan tubuh nan sebatang. Nah, itulah yang saya katakan ini konsep yang menjadi baiat. Bagi ulama ini merupakan memiliki dua peran.
Jadi pandangan ulama terhadap ABSSBK dan terus sampai syarat mengatur adat memakai ada dua. Yang pertama adalah sebagai baiat atau komitmen bersama. Jadi bukan label. Banyak orang nenek mama kini menganggap kalau disebut ABSSBK berarti seluruh adat sudah sesuai syarat. Tidak, itu label namanya. Kita sudah sepakat ini bukan label, tetapi adalah komitmen ke depan. Yang kedua, bagi ulama ABSSBK itu adalah manhaj, suatu metode dakwah yang akan ditempuh dalam rangka untuk menyesuaikan kehidupan umat ke depan sesuai dengan tuntunan syarak mengatur adat memakai. Jadi itu perannya. Next, selanjutnya. Nah, ini yang pandangan ulama terhadap syarak mengatur. Dalam pandangan ulama, ABSSBK MAM itu adalah komitmen bersama, baiat. Yang kedua adalah manhaj dakwah. Jadi dakwah di Minangkabau itu pendekatannya adalah pendekatan kultural yang ada di dalam konsep syarak mengatur adat memakai ABSSBK, ABSB dan SMAM. Next, selanjutnya. Nah, lanjut. Nah, dari Sumpah Sati Bukit Marapalam ini jelas bahwa penghulu adalah raja di dalam negari, kato badanga, pengajar baturi, menjua jauh, menjua tinggi, sebenarnya menjua maha, menggantuang tinggi, menjua jauh, menggantuang tinggi, alim ulama sudah bendang dalam negari, ayah dan jani, saya dan landai dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa peran ulama di situ sama kedudukannya dengan peran nenek mama. Nah, disinilah nanti lahir yang disebut dengan Limbago Tungku Tigo Sejarangan. Limbago Tungku Tigo Sejarangan itu sebenarnya bukan lembaga yang di limbagoan. Nah, hari ini orang mencoba-coba untuk memilah-milahnya. Ini kalau Tungku Tigo Sejarangan adalah jadi pandai, alim ulama, nenek mama. Nah, kemudian dikelompokkan, jadi pandai nanti ke ICMI atau ke pemerintah, ulama nanti MUI, yang ketiga ada ke Elkam. Itu tidak benar cara-cara seperti itu. Sebab ini bukan dikonotasikan dengan lembaga-lembaga tersebut, tetapi ini terkait dengan peran dan fungsi di tengah masyarakat. Jadi karena itu ulama manapun dia adalah pemegang tali syarak. Nenek mama dimanapun dia pemegang tali adat. Dan tokoh cendekiawan manapun dia adalah pemegang tali undang. Tetapi ketika dia memegang satu tali bukan berarti dia mengabaikan tali yang lain. Kenapa? Karena pada diri orang Minangkabau itu 3 tali yang menjadi gantungan untuk kehidupan harus dijalani itu harus menyatu, yang disebut dengan tali tigo sepilin. Jadi aneh kalau ada nenek mama tak ngerti syarak itu, so nanti tak ada nenek mama. Ada ulama tak tahu juadai, saya rasa itu tidak ulama di Minangkabau, mungkin di luar silahkan. Kemudian ada yang mengatakan cendikiawan tidak paham syarak dengan adai, saya rasa itu cendikiawan yang tidak di Minangkabau, karena di Minangkabau setiap orang Minang memiliki kearifan yang 3 ini, tali syarak, tali adat, tali undang, dan dia tidak berpisah sebagai gambaran dari tubuh dan sebatang tadi, yaitu dia berpilin 3. Itu dikatakan dengan tali tigo sepilin. Nah, tali undang ini dahulu mengaitnya dengan lembaga kerajaan. Sekarang mungkin ada kaitannya dengan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara kesatuan. Nah, begitu 3 ini menyatu pada diri orang Minang. Jadi kalau ada orang Minang sering berkata begini, Iko memang menurut syarak serupa itu, tapi menurut undang-undang tak serupa itu. Itu tak orang Minang tu. Orang Minang harus pandai mencarikan. Kalau betikai antara nanti go tu banyak memilihnya menjadi satu. Indak tahun kiri tahun mungko, indak tahun mungko tahun berikutnya. Jadi tidak menyerah. Makanya saya sering kritik itu di lembaga legislatif. Ini kan keinginan Buya sama, tetapi secara peraturan kita tidak diizinkan. Nah, itu saya nggak ngerti itu. Orang Minang tidak mesti berkata demikian. Orang Minang harus menjadi pionir di depan untuk menyatukan 3 tali ini. Kalau ada yang bertikai, dialah yang terdepan untuk menyelaraskan ketiganya. Lanjut, next. Nah, dengan lahirnya orang Jinin Ampet terus, enggak, mundur dulu.
Dengan lahirnya orang jini dan nampek, maka lahirlah 3 institusi keagamaan di Minangkabau. Mana itu? Dahulu belum ada Majelis Ulama. Yang ada adalah institusi surau. Walaupun sekarang surau ini difahami orang adalah masjid kecil. Tapi di Minangkabau surau itu bukan masjid kecil maknanya, tapi adalah institusi sebenarnya, limbago surau. Ada 3 di Minangkabau, mulanya 2. Yang pertama adalah limbago Surau Gadang, yang dikenal sekarang Masjid Nagari atau Masjid Jami'. Nah, yang kedua adalah limbago Surau Kaum atau Surau Suku. Dan yang terakhir lahirlah limbago Surau Buya. Dahulu ketika orang banyak di Minangkabau bertariqah, maka sering disebut juga Surau Suluk namanya. Nah inilah 3 limbago surau, dan itu adalah ranah bagi para ulama untuk melakukan pembinaan umat. Nah, di samping nanti nenek mama juga memiliki limbago rumah gadang sampai kerapatan di dalam negari. Nah, kemudian ketiga limbago surau itu sebenarnya juga berfungsi sebagai apa? Sebagai mahkamah, tempat meminta fatwa. Nah, karena itu kalau kita baca Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam, semenjak terjadinya Sumpah Sati Bukit Marapalam itu, maka kalau ada besok harinya akan sidang di balai. Nah, saya tadi sudah tanya bagaimana pengadilan sekarang kondisinya dengan berbagai masalah yang muncul di Sumatera. Banyak benar orang bercakap Arato Sako dan Pusako. Saya katakan siap-siap sajalah akan bertambah banyak sebenarnya. Jadi harus siap-siap itu. Akan bertambah banyak, tidak akan bertambah sedikit, tidak akan berkurang. Kenapa? Karena institusi atau limbago yang semestinya menjadi peredam ini di tingkat bawah sekarang tidak berfungsi dengan baik. Nah, nanti kita lihat berikutnya. Nah, Surau Gadang dia tidak berfungsi, padahal ketiga surau itu dipimpin oleh ulama. Surau Gadang dipimpin oleh orang jini dan nampek. Di situ ada khatib negari, di situ ada bilal negari, di situ ada imam negari, dan di situ ada qadi negari. Mereka lah yang menjadi tonggak tuo di dalam Surau Gadang atau Surau Negari. Surau Kaum, siapa tonggak tuonya? Adalah Malin suku. Surau Buya adalah ulama-ulama yang telah menjadi rujukan dan panutan umat. Kemudian mereka tidak mungkin melakukan kegiatan rutin di Surau Gadang atau di Surau Kaum karena itu sudah bapunyo lah, ada orang yang beruntuk. Akhirnya jamaahnya membuatkan surau untuk gurunya. Muncullah surau-surau Buya. Jadi di Minangkabau tidak ada surau nan tidak babuya, dan tidak ada buya nan tidak bersurau kecuali kini. Nah, so kalau disebut orang buya dahulu pasti ditanya orang, di mana surau beliau? Kalau awak ke satu surau, awak akan bertanya, siapa buya di situ? Jadi kalau ada novel robohnya surau kami, kenapa sampai roboh? Tonggak tuonya dan rabah dulu. Siapa? Buyanya. Buyanya meninggal surau keliling-keliling setiap malam. Nah, seharusnya seorang buya dia menjadi murabbi sebagai pembina umat, bukan sebatas penceramah. Nah, kita lanjutkan. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana penyelesaian persoalan di ranah Minang, kita lihat lalu dari sisi adat. Limbago peradilan di Minangkabau. Kita tahu bahwa di Minangkabau ini ada 2 kelarasan secara garis besar. Kalau dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Lareh nan Bunta, berisi 2 kelarasan, yaitu kelarasan Koto Piliang dengan kelarasan Bodi Cenego. Yang satu lagi Lareh nan Panjang, Iko mengikut kepada Datuk Suri Derajo nama Nego-Nego. Datuk nama Nego-Nego ini berpusat di Periangan Padang Panjang. Sedangkan yang 2 tadi, kelarasan yang 2 tadi, satu adalah di Sungai Tarap Bongos Tangkai, dan kedua di Limau Kaum, dipimpin oleh Datuk Bendaro Putih dan Datuk Bendaro Kunyang. Mereka membuat suatu sistem terkait juga dengan masalah peradilan. Ini sangat jauh berbeda kalau diterapkan. Yang satu hukum tidak bisa dibanding karena itu keputusan Rajo, yaitu kelarasan Koto Piliang. Yang satu lagi hukum bisa ditimbang dan bisa diuji kembali. Mungkin ini yang diambil oleh peradilan sekarang ini, ada sistem banding namanya.
Nah, di Minangkabau sebelum lahir sistem itu dibawa oleh Belanda, sudah ada sistem banding seperti itu. Karena itu, di dalam negari-negari yang menerapkan, apakah luak dan berbagai macam, yang menerapkan sistem Bodi Ceniago, maka akan mereka memiliki balai dengan tingkatan. Ada balai yang ada di dalam negari, kemudian berujung dengan balai di dalam kelompok tertentu. Kalau tidak selesai balai di Siko, dibawa ke balai di situ. Nah, ini proses ini kadang panjang. Nah, coba kalau pengadilan menunggu itu, kapan selesainya itu? Nah, ini dari idealnya begitu. Nah, di mana peran ulama dalam hal ini? Peran ulama di lembaga kerajaan, dia raja adat yang memberi pertimbangan, kemudian ada Tuan Kadi di Padang Gantiang. Sedangkan di tingkat negari, orang Jininan Ampe inilah sebagai tempat mengacu. Karena itu, di setiap negari yang telah komitmen menjalankan baiat Sumpah Sati Bukit Marapalam, sebelum bersidang besok harinya, apakah ada perkara Sako dan Pusako, malam itu seluruh mamak yang akan bersidang hadir di hadapan ulama. Disebutlah malam itu di dalam syarak, di dalam adat disebut malam Bamuti namanya. Malam Bamuti itu mungkin berasal dari kata Bamufti, yaitu menurut mufti, menjelang mufti, mendatangi mufti untuk meminta fatwa, supaya besok jangan berlaku keputusan yang bertentangan dengan syarak. Next, selanjutnya. Nah, apakah itu sudah berjalan dahulu? Di dalam implementasi belum sempat seluruh negari menjalankan. Karena itu kita lihat belum seluruh negari memiliki orang Jininan Ampe. Belum seluruh negari. Nah, karena itu belum bisa dikatakan bahwa implementasi ABSBK itu telah menyeluruh di seluruh ranah Minang, baik di luar maupun di rantau. Nah, kalau kita lihat dari Tambo Adai, dari Lembago dan Ado, belum seluruh negari. Ada beberapa negari yang sudah punya orang Jininan Ampe, ada yang belum. Nah, nanti kita akan melihat ketimpangannya nanti bagaimana di dalam menyelesaikan perkara saat ini. Itu dari sisi perangkat hukum. Nah, bagaimana dengan materi hukum? Di Minangkabau, kita di dalam Tambo Adai, kita mengenal namanya Limbagonan 10. Di dalam Limbagonan 10 itu nanti bertemu Undang-Undang dan 20. Undang-Undang dan 20 ini mirip dengan fikih jinayah di dalam syariat Islam, tetapi sangatlah mendasar saja, tidak ada pengembangan yang lebih dalam. Misalnya tikam bunuh, padang darah, berbagai macam, di situ memang sudah ada proses pembuktian, di situ sudah ada jenis kriminalnya, betul, dan kemudian di situ memang sudah ada bagaimana proses peradilannya. Tetapi apakah sudah cukup? Belum cukup. Nah, yang menyedihkan itu tidak dikembangkan sampai sekarang. Mungkin disebabkan apa? Karena dianggap hukum adat yang berlaku sekarang ini, walaupun ada dalam undang-undang dasar, diabaikan begitu saja. Nah, itu penyebab yang pertama. Yang kedua adalah karena perangkat yang akan menjalankan itu juga tidak terjadi kaderisasi yang baik. Ini yang jadi persoalan. Tidak semua nenek mamak mengerti dengan undang-undang 20. Apalagi memahaminya. Apalagi menerapkannya. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang dan 20 itu, semuanya itu masih terlalu samar. Coba bayangkan, terjadi pembunuhan, buktinya cuma padang darah. Artinya padang berdarah. Lebih dari itu pembunuhan bagaimana? Prosesnya seperti apa? Kemudian selanjutnya, kalau terjadi misalnya perdata, orang saling mengklaim antara harato masing-masing. Bapak-bapak yang sudah menyidangkan banyak kasus ini, coba perhatikan berapa negari yang sudah memiliki ranji atau tambo negari. Kalau betul mereka memiliki tambo usali, tidak ada harta pusaka yang salo menyalo di Minangkabau. Kenapa? So, ketika negari dibuat ada 4 suku. Setiap suku memiliki bateh masing-masing. Negari bampe suku itu minimal. Boleh lebih, kurang tak bisa. 4 suku itu syarat wajib mutlak, baru negari bisa dibentuk. Nah, masing-masing memiliki ulayat. Tidak mungkin ulayat, umpamanya suku ini yang 4 ini, ada Ceniago, ada Koto, ada Melayu, misalnya ada Tanjung, 4. Ini contoh.
Tidak mungkin dia akan ada ulayat orang Melayu ada di tengah-tengah ulayat orang Tanjung. Tidak mungkin. Di awal berdirinya negara. Nah, sekarang kalau kita petakan kembali, kenapa MUI, saya menyinggung sedikit, kenapa MUI tidak setuju sertifikasi tanah ulayat? Karena tidak pernah ada yang mau peduli dengan kondisi real. Tiba-tiba saja main sertifikasi. Nah, siapa yang mendudukkan ini dari awal? Tidak ada. Nah, sekarang yang terjadi di tengah ulayat orang Melayu ada ulayat orang Koto. Di tengah ulayat orang Tanjung Timur ulayat orang Melayu. Nah, apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya adalah bisa jadi karena orang dahulu nenek moyang kita tidak pelit dalam perkara lahan. Karena itu mencari kutu saja bisa dapat sawah dahulu. Nah, tetapi apakah hibah seperti itu mengakibatkan perpindahan mendasar? Nah, ini harus dikaji dahulu. Batu tidak menjadi hak milik yang kemudian disertifikatkan menjadi hak orang yang menerima turun-temurun. Siapa yang menjelaskan ini dahulu? Belum ada. Nah, di sini saya tidak salahkan satu pihak. Ulama pun lalai. Kenapa lalai? Next, berikutnya. Nah, Sumpah Sati Bukit Merapalam yang dipandang sebagai manhaj tadi semestinya telah melahirkan fikih Islami ke Minangkabauan. Sampai hari ini saya ketua MUI, sudah berapa kali saya ajak kawan-kawan, ya kan? Ayo kita, belum ada yang serius mau. Kita mesti melahirkan fikih Islam yang itu adalah menyelesaikan persoalan qadaya Minangkabawiyah atau persoalan-persoalan ke Minangkabauan. Tidak selesai. Sampai hari ini belum ada. Kita disibukkan oleh satu persoalan yang akhirnya juga tidak menjelaskan secara tuntas. Apa contoh yang tidak tuntas itu? Sambil kita heboh perkara harta pusaka, pusaka tinggi, pusaka rendah. Setelah dikritik oleh Syekh Ahmad Khatib, orang Minangkabau memakan harta subhat. Beliau kritik itu terbakar Minangkabau. Nah, tapi apakah Syekh Ahmad Khatib menelaah dari asal muasal harta atau beliau sedang mengkritisi praktek yang sedang terjadi? Syekh Ahmad Khatib dalam catatan-catatan beliau hanya mengkritisi praktek pelaksanaan. Nah, akhirnya murid-murid beliau yang pulang ke Ranah Minang seperti ayah Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah, begitu juga Inyek Jauh, Inyek Jambe, Inyek Canduang, Inyek Parabe, dan lain-lain termasuk Khatib Ali dan sebagainya, seluruhnya memikirkan apa solusi. Kemudian mereka coba, ini yang dikritisi oleh mereka, guru mereka, muaranya, hulunya seperti apa. Nah, disitulah akan melahirkan nanti harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Tetapi kapan ada penjelasan bahwa harta pusaka tinggi itu didapat dengan cara bagaimana? Nah, ini yang sampai hari ini tidak tuntas. Nah, sehingga ketika berbicara harta pusaka rendah, orang Minangkabau sering mencampur adukan, apalagi yang ibu-ibu nih, ibu-ibu yang sering. Kenapa? Kalau seorang suami meninggal dahulu, biasanya ibu-ibu tersinggung kalau anaknya minta harta pusaka, apalagi anak laki-laki. Dia katakan, idik aja dan minta aja harta apaan. Nah, mereka akan berkata begitu, kambolo ke rumah biniang. Nah, padahal itu hak milik secara personal ketika dia tidak masuk di dalam konsep harta pusaka tinggi. Tetapi orang Minangkabau yang perempuan tersinggung, anak laki-lakinya minta, manyo peninggalan ayah, tolong beri agi ambo bu, hidup ambo susah. Nah, apa kata mereka? Ini karena bukan konsep adat sebenarnya, ini perilaku yang tidak clear. Sehingga akhirnya mereka katakan, nak patui do, ang laki-laki ambo pencarian apa angka rumah biniang. Padahal nanti yang anak perempuan itu juga dimanfaatkan oleh menantu laki-lakinya, tapi tidak ada masalah dengan dia. Nah, ini yang dikatakan confuse. Sampai nanti ada pula yang mengatakan cucu itu dibagi dua, cucu rumah awak, cucu rumah orang. Ini kan tidak adil. Sebab ketika kita mengakui dua sisi kekerabatan itu, mestinya antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak lagi dipilah.
Bahkan dari sisi kalau kita berbicara kewarisan di dalam harta pusaka rendah, anak laki-laki itu lebih banyak mendapatkan hak dan nasab akan turun kepadanya. Nah, jadi perilaku belum lagi. Kenapa tidak clear di dalam penetapan? Termasuk juga contoh yang tidak clear. Tidak sedikit nenek mama kemudian yang mengatakan begini, bahwa Minangkabau diharamkan menikah sesuku. Apakah bisa orang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Nah, tetapi apakah salah orang Minangkabau tidak menikah sesuku? Juga tidak salah. Tapi bahasa hukumnya tidak mengharamkan. So, al-halal ma halallah wal haram ma haramallah wa rasuluh. Yang halal dihalalkan Allah, yang haram diharamkan. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak memahami sehingga terlompat kata seperti itu, dan secara kalimat di dalam seorang muslim itu keliru. Yang tepatnya apa? Di Minangkabau orang memantangkan nikah sesuku. Jadi nikah suku itu pantangan, bukan keharaman. Kenapa bukan keharaman? Karena di Minangkabau terjadi nikah sesuku dan tidak dipandang sebagai satu pelanggaran. Nah, itu dikatakan nikah sumbang balai melintang namanya. Kalau mungkin ada yang menelusuri nanti kekerabatan Pagaruyung akan bertemu mereka menikah sesama kerabatan. Nah, itu contoh. Nah, berarti yang benar adalah pantangan, bukanlah keharaman. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Dan banyak lagi yang lain yang mesti harus didudukkan. Nah, tetapi ini mestinya telah melahirkan kajian ulama dalam bentuk fikih keminangkabauan. Nah, sampai hari ini belum ada. Nah, next, lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat realita kekinian peran ulama dalam penerapan hukum adat, nah terakhir, sebenarnya ada kelemahan dari sisi perangkat hukum. Banyak ulama tidak ngerti adat dan banyak orang adat tidak ngerti syarak. Nah, ini beresiko. Bapak-bapak nanti di pengadilan akan menerima keputusan-keputusan yang lahir dari orang seperti ini. Kenapa? Disebabkan apa? Ulama nagari yang kedua, orang jininan ampe yang semestinya disandang berdasarkan kepantasan. Kepantasan itu berarti dia memiliki syarat ilmiah dan syarat saksiyah namanya. Jadi keulamaan itu bukan keilmuan saja, tapi ada kepribadian yang kokoh, kuat. Nah, itu berubah haluan menjadi warisan keturunan. Nah, ini yang berbahaya. So, kalau sudah keturunan, karambia tumbuh di mato, seperti adik kutub filiang, mengarati tidak mengarati, nyolan dan datu awak. Itu kedipangan. Nah, ini berisiko terhadap penegakan hukum. Yang ketiga, masuknya fatwa-fatwa yang tidak memiliki tasawur yang komprehensif. Deskripsinya tidak utuh, dengan penggunaan dalil-dalil yang tidak tepat. Contoh, orang Minangkabau tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Harta pusakanya tidak dibagi menurut faraid. Saya katakan, harta pusaka mana yang tidak dibagi menurut faraid? Itu harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi itu bukan peninggalan si mayat. Perlu diingat, yang akan dibagi menurut faraid itu adalah peninggalan si mayat. Kapan sesuatu bisa dikatakan peninggalan? Ketika dia memiliki semasa hidupnya sampai akhir hayatnya. Secara personal, masuklah dia di dalam konsep tarikah peninggalan. Tetapi kalau dia tidak berpunya semasa hidupnya, hanya berpunya secara bersama dalam bentuk syarikah, maka dia tidak memiliki dalam bentuk nanti menjadi tarikah peninggalannya. Jadi orang Minang tidak melanggar dalam perkara harta pusaka tinggi. Terus harta pusaka tinggi di mana letaknya di dalam syarak? Letaknya di dalam syarak adalah dalam konsep tamalluk namanya. Jadi kalau ada di dalam teori fikih namanya nazariyah milkiyah namanya, sistem kepemilikan, di situlah tempatnya. Kemudian berikutnya, ego sebagian perangkat adat yang mengurung diri dari fatwa ulama, ada juga itu. Walaupun sering menyebut tali tiga sepilin dan tungku tiga sejarangan, tapi tidak mau dikecian. Kalau ulama berbicara, mereka mengatakan, kau ulama lama merancah ladang awak lekah. Nah, padahal syarak mengatur, adat memakai. Yang kelima, peran ulama dalam keputusan hukum di tengah masyarakat. Kalau tu ada sekarang, mungkin bapak-bapak juga sudah bertemu, ada yang membawa fatwa ulama atau keputusan ulama, itu bukan karena dilibatkan dalam lembaga hukum di tengah negari, tetapi lebih kepada kesadaran masyarakat saja yang datang bertanya atau meminta ulama menjadi hakim. Dalam kajian fikih namanya fatwa dan tahkim. Yang terakhir,
kesimpulan saya mungkin agak kurang menyenangkan bagi masyarakat Minangkabau, tapi harus disampaikan. Tidak boleh berbohong dalam hal ini. Sumpah Sati Bukit Marapalang belum difahami oleh setiap komponen, sehingga masih berada dalam kebanggaan semu yang menghiasi berbagai narasi politik dan budaya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah pertama, terima kasih semuanya sudah berbeda untuk berusaha. Terus pertama membuat disiplin. Jadi sekarang masuk ke sesi kedua, yaitu sesi berusaha dan akan kami sekarang. Satu pertanyaan adalah dua dalam yang lain tiga dari tiga lima dari satu dari sampai dari sampai dari tinggi jangan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Saya ingin menanyakan di Minangkabau dikenal ada kata-kata orang Malako ini. Di orang Malako ini oleh tempatnya Malako ini tidak dikasih harta, dikasih harta. Itu seperti diketahui tadi orang mencari untung pun saja tidak ditanakan gitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, dari segi syariat, dari segi agama, masalah berbeda itu bagaimana? Tidak ada dari segi ada bagaimana? Sebab saya dengar dari segi ada harta pusaka ini tidak boleh diberikan kepada orang yang mampu. Itu bagaimana dari segi syariat? Terima kasih. Itu Terus Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Banyak bahan yang kami dapati dan rasanya tidak sanggup kami menampung gitu ya. Kaitannya dengan kami dari Badan Peradilan, kami ini ditugas oleh negara untuk memberikan keadilan di masyarakat. Tapi di Minang ini keadilan itu agak berat diberikan. Kenapa? Karena terutama masyarakat adat yang kalau kami gali makin dalam makin sulit rasanya kita dapatkan. Apalagi tadi ada sedikit saya kutip ada statement Mulia akan semakin banyak perkara di Minang. Nah, kami inginnya perkara di Minang ini berkurang karena ini menunjukkan negara ini semakin baik, hukum semakin jalan. Tapi kalau perkara ini banyak, ada indikasi kita tidak berhasil menertibkan masyarakat, tidak berhasil memberikan keadilan. Nah, ini mungkin harapan kami. Mungkin dari MUI-nya bisa nggak memberikan kekuatan ke masyarakat supaya tidak usahlah berkelahi, pertama dalam harta gitu, karena harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah itu dibaginya menurut apa yang baik menurut Islam, beragama, atau menurut adat. Karena dari perangkat ini juga saya dengar tadi itu tidak selesai juga masyarakat adat dengan masyarakat dengan ulama. Nah, materialnya dengan pembagian harta juga mungkin sejak Aditya Warman kali tidak jelas juga kemana arahnya. Jadi tidak harus materialnya Minang ini. Nah, ini menjadi hal yang tidak dapat kami gali. Nanti kalau kami memberikan penyelesaian sebuah perkara ada kebingungan karena kami dituntut harus menyelesaikan sebuah perkara dengan adil. Karena sekarang
Presiden itu menyorot pengadilan supaya bisa memberikan keadilan, dan kami wajib menggali nilai yang hidup dalam masyarakat. Mohon maaf ini ya, kami belum mendapatkan banyak ilmu soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami tadi mendengar mereka selama ini hukum adat sangat berkesan, terutama hal baru yang kami temui dari Ibu sendiri. Meskipun kami sudah juga belajar dulu, tapi banyak yang bagian. Tapi salah satu yang kami dari hal yang saya mentas dari Ibu ya kami berhati, yaitu mengenai peran lembaga di dalam menyelesaikan masalah-masalah dan juga dalam hal membuat PI ini, terutama yang yaitu peran kurangi anak dan ahli usaha itu berusaha tadi. Kami ingin tahu dari biasanya dari perjuangannya untuk menciptakan PI apa saja yang menjadi tantangan, hambatan, gangguan sehingga sampai saat ini belum bisa menciptakan PI. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, coba dulu. Ya, tiga ini tak terjawab atau tidak ini. Baik, yang pertama orang Melako. Orang Melako itu biasanya adalah orang yang terkait dengan Betali Budi biasanya. Nah, karena mungkin beberapa faktor baik internal dari kaum dan bisa jadi juga eksternal. Ada orang yang pandai, dia datang ke suatu negeri. Melako itu ada dua kategori. Yang pertama Melako secara personal, orang per orang, satu keluarga. Tapi ada Melako satu kaum besar yang di dalam adat disebut dengan sirih, hanya segagangnya. Nah, kalau bapak-bapak menelusuri suatu tambah negari, nanti akan bertemu di beberapa negari, tapi tidak semua negari. Kadang ada satu suku yang tidak punya rimbo. Dia tidak punya rimbo. Dari 5 suku, taruhlah 5 suku yang ada, 4 suku berimbo, atau 6 suku biasanya lebih. Kalau sudah 5, 1 suku berarti bisa jadi 4 pertama. Yang satu tidak punya hutan, hanya punya sawah Enandata. Itu ada kemungkinan dahulu satu kaum itu hanya segagangnya ke negari itu diterima oleh Nek Mama di negari tersebut dan jadikan bahagian dari negari. Tetapi tetap yang menjadi penguasa ulayat adalah karena hutan tinggi biasanya oleh orang yang mencancang dan melatihnya dan menjadi peneruko awal. Tetapi yang seperti itu tidak menimbulkan persoalan. Kenapa? Karena kedatangan kaum segagang itu biasa. Jadi berarti dia memang pemilik wilayah tersebut. Tapi ketika orang melakukan itu perorangan, nah ini yang jadi persoalan. Ketika orang peladang misalnya datang, kemudian mulanya dia datang menjadi orang upahan, tapi mungkin karena kondisi dari orang di rumah gadang tempat dia bekerja itu kadang tidak ada yang laki-laki, kadang berkurang keturunannya, kata orang Minang dia jadi punah dan berbagai macam. Maka demi untuk menjaga harta, dinaikkanlah dia status dan derajatnya menjadi dusana. Makanya ada dusana buah lutut, ada dusana buah dagu dan berbagai macam ya. Nah, apakah dalam hal seperti ini harta pusaka bisa berpindah menjadi kepemilikan? Tidak. Kenapa? Nah, kita ambil harta pusaka asal muasalnya 2 tadi, tidak ada yang ketiganya. Nah, karena itu mazhab ulama memandang harta pusaka Minangkabau juga 2 juga. Nah, asal muasal yang pertama adalah menghidupkan tanah mati, menuruko atau
malah rimbo. Itu ada di dalam petua adat. Tambilang basirang seisuk cancang latih nan tua-tua. Artinya datang satu kaum ke suatu wilayah yang mungkin masih hutan belantara, mereka lah yang membuat ladang, perladangan, membatasinya, memberikan batas-batas dan sawah. Nah, ladang pebintala, sawah berbidang. Mereka buat seperti itu. Nah, kemudian mereka sepakati secara bersama bahwa mereka lah yang memiliki wilayah yang mereka terukur tersebut. Itu kesepakatan awal. Dan kesepakatan itu tidak bisa dibongkar kemudian. Mereka buat dengan persumpahan bahwa ini tidak menjadi milik personal, tapi milik kaum keturunan datuk masing-masing. Itu tidak bisa kita mengungkainya. Di dalam syarak pun begitu. An-nasu ala syurutihim. Kita disuruh menepati janji apa yang telah dibuat. Sebab kalau seandainya syariat menggugat semua kepemilikan sebelum Islam datang, tentu orang Makkah tidak punya rumah. Bisa diambil oleh siapa saja dulu. Mereka dulu memiliki secara jahiliyah. Tetapi Islam ketika bertemu dengan sesuatu, mengekalkan apa yang ada di dalam tangan orang yang memilikinya. Sesuai dengan komitmen mereka bersama. Coba lihat bagaimana kepemimpinan. Siapa yang menjadi sidana Ka'bah? Siapa yang menjadi siqayah, yang mengelola Ka'bah, bajunya, kebersihannya, yang mengelola air Zam-Zam, abqa, dikekalkan oleh syariat. Itu makanya ketika kunci Ka'bah itu diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah, kan ada Abbas, paman Nabi, meminta, ya Rasulullah, berikan kunci itu ke kami supaya berhimpun dua kewenangan besar, dan itu kehormatan sidana dan siqayah. Kenapa? Karena keluarga Nabi sudah bertanggung jawab dengan Zam-Zam dan menjamu, memberi air minum jamaah haji yang datang. Nah, tetapi Ka'bah yang sekarang berada di tangan Bani Syaibah itu ada tidak pada keluarga Nabi. Tapi Nabi katakan ketika diminta oleh Abbas, dipanggil Utsman, sini, ambil kunci engkau kekal di tangan engkau sampai hari kiamat. Tidak ada yang mengambil kunci ini dari engkau dan keturunan engkau melainkan orang yang zalim. Berarti Nabi tidak terhalang untuk mengakui apa yang telah disepakati di zaman lalu, selama itu tidak kezaliman. Itu konsepnya. Nah, artinya keputusan adat yang mengatakan bahwa rumput salai lah punya, tanah sabidang lah ada memilih, itu tidaklah menjadi hal yang bertentangan dengan syarak. Nah, cuma persoalan yang mendasar apa? Kecuali yang dibuat oleh adat itu tidak difahami oleh nenek mama hari ini. Kan pakai pengecualian itu. Bunyinya begini. Dijual tidak dimakan bali, digadai tidak termakan sando, kecuali basu ampe para karo. Yang pertama rumah gadang keterisan, yang kedua gadi-gadang tak belaki, yang ketiga maik terbuju di tengah rumah, yang keempat adalah pembangkit batang terandam papuh maludikannya. Nah, dari empat ini, kalau dalam pemahaman saya, ini adalah kalau kita punya di dalam kaedah hukum, likulli qa'idatin istisna namanya. Setiap kaedah itu ada pengecualiannya. Bapak-bapak kan juga begitu. Nah, setiap ada kaedah pasti ada pengecualiannya. Kalau tidak terpenuhi ada pengecualian. Gitu juga dalam syariat. Nah, pengecualian yang seperti itu semestinya tidak menjadi fokus untuk dijadikan sebagai celah hukum. So, kenapa? Orang Minang membuat empat itu bukan untuk ditempuh sebenarnya, tapi untuk membuktikan bahwa mereka adalah makhluk, tidak bisa mengkadimkan, memutuskan sesuatu 100%, karena ada peluang nanti akan terjadi. Nah, ini ada di dalam petuah adat, bunyinya begini. Kalau mahampang, indak sepenuh banda. Kalau mandindiang, indak sampai ke langit. Artinya kalau kau membuat hukum, jangan ditutup habis. Bisa jadi nanti ada situasi, kondisi yang harus ada makhraj jalan keluarnya. Tetapi yang nampak oleh nenek mamak kini nampak itu saja. Sehingga dijuallah, diberikanlah berbagai macam. Jadi ada kekeliruan dalam memahami. Mestinya rumah gadang ketirisan. Siapa pula yang mau menjual tanah pusaka karena rumah gadang ketirisan? Rumah gadang tu atapnya kan hijau. Selagi tagak hijau nau dirimbo, tak mungkin hijau itu kan habis itu. Apalagi
Mai temuju tengah rumah, siapa pula yang menjual harta pusaka? Ini kewajiban bagi kaum muslimin, fardu kifayah hukumnya. Apalagi gadang-gadang tak berlaki di Minangkabau, tidak ada yang memaksakan perhelatan itu dengan bobot tertentu, karena ada pepatahnya, bunyinya gadang kayu, gadang bahan, ketek kayu, ketek bahan. Artinya tidak ada pemaksaan. Kalau perkara penghapus maludikan yang malu, Allah saja bersifat pemaaf, apalagi kita manusia, kalau memang mereka tidak berpunya. Tetapi yang nampak oleh nenek mamak kini di Arago tanah lanai jual. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, agih baragih ini duduk dalam konsep itu. Berarti kepemilikan tanah di Minangkabau ada dua versi. Yang pertama menurut syarak, dia adalah milik orang yang pertama mencancang melatihnya. Yang turun bukan hak milik, tetapi adalah hak tasarruf namanya di dalam syarak. Itu madhab satu tuh. Hak kelola. Hak tasarruf itu hak kelola. Nah, dalam konsep seperti ini, samalah dia pembagiannya sama dengan wakaf. Wakaf itu dua madhabnya. Ada yang mengatakan wakaf itu tetap milik orang yang berwakaf, milik orang yang berwakaf, tetapi orang yang berwakaf tidak bisa menjangkau harta wakafnya lagi. Nah, itu dalam teori fikih namanya habsu malin fi milkil waqifi, menahan harta dalam milik orang yang berwakaf, tapi tangan orang yang berwakaf terputus, tidak bisa lagi menjangkau hak miliknya. Itu teori pertama. Teori yang kedua, dia adalah hak milik Allah berpindah kepada pencipta alam semesta. Nah, ini teori pertama ini. Artinya kepemilikan ada pada nenek moyang yang pertama, yang membuat harta, yang mencancang, melatih, yang meneruka atau yang membuka lahan itu. Teori yang kedua, hak milik turun. Tetapi hak milik ini turun bukan kepada personal. Artinya mamak kepala waris bukan pemilik tunggal personal harta, tetapi turun secara bersama kepada kaum. Nah, karena itulah makanya lahir pengecualian yang kelima, boleh dijual, boleh digadai asal sapake kaum. Artinya kalau terjadi agih beragih ka urang dan malakok tidak dalam konsep yang tadi, maka pemberian itu tidaklah sah menurut syarak. Nah, cuma sekarang bagaimana membuktikannya? Disitulah titik lemah. Bagaimana pembuktian itu agih tadi sah? Nah, kenapa sulit membuktikan? Nah, saya masuk ke pertanyaan yang kedua. Ketiga dahulu. Kenapa sulit membuktikan? Karena peran limbago yang telah ada di dalam sumpah sakti itu telah bisa diturunkan, itu tidak berjalan. Sekarang coba kita cari. Bapak-bapak kan menyidangkan kasus tentang harta pusaka orang Bapak Karo. Dari mana bapak mendapatkan apa? Mendapatkan masukan dari balai. Apakah balai adalah satu-satunya lembaga peradilan? Tidak. Mestinya dengan lahirnya Sumpah Sakti Bukit Marapalam, setiap negari sudah memiliki mahkamah adat yang melibatkan orang dininan ampe minimal satu orang qadi di dalamnya. Mana negari yang memiliki itu sekarang? Nah, karena itulah ada ketimpangan ini, sehingga kecenderungannya kita ambil. Bagaimana orang Minang meletakkan pendudukan Ranji kalau seandainya Ranji itu tidak lagi tertulis? Nah, di dalam Islam ada namanya syuhra istifadah, ada kemudian namanya penelusuran berbagai macam. Di dalam adat tidak bertemu selain mengadu Ranji satu sama lain. Bagaimana kalau Ranji itu disembunyikan oleh orang yang memegang? Nah, bersidanglah beberapa orang di balai dengan berbagai macam pertimbangan, diletakkan di tokon palu di balai itu. Si anu yo dusana si fulan. Bagaimana membuktikannya? Paling bapak-bapak mengatakan menurut keputusan balai adik negara itu alah pacik salah itu. Nah, kalau dibawa ke hukum syarak, itu sebenarnya lalai dalam meletakkan hukum. Kenapa? Karena kita tidak memiliki pertimbangan yang matang untuk memverifikasi apakah Ranji ini betul atau tidak. Nah, selain berpegang kepada keputusan balai. Nah, apalagi kalau kita lihat tidak sedikit Ranji yang hari ini, yang rantingnya saja yang ada, batangnya tidak ada.
Makanya sudah berapa negari yang punya sekarang tambo negari. Rumit itu menyebutkannya. Jadi apa penyebabnya? Karena kenapa sulit melahirkan fikih keminangkabauan, Pak? Karena fikih keminangkabauan, kalau saya disuruh menyusun, paling yang lahir adalah fikih adat sebatang panjang. Sedangkan di Minangkabau ada 2 adat. Nah, ada adat sebatang panjang, ada adat selingkah nagari yang mesti dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tumbuh di negari itu adalah harus sesuai dengan waqi'. Secara fikih memang begitu. Secara realitanya tidak boleh hukum itu diletakkan berbeda dengan apa. Kalau dia telah masuk ke ranah tradisi dan komitmen-komitmen, maka realita komitmen itu harus menjadi pertimbangan dalam meletakkan fatwa. Makanya mungkin Bapak pernah mendengar ada heboh-heboh MUI Sumatera Barat tidak menyetujui datangnya dai-dai dari luar Sumatera Barat. Heboh. Saya dimarah-marahin oleh sebagian orang kan waktu itu. Tapi itu sudah tegak di atas hukum. Kenapa? Kalau persoalannya persoalan lokal, maka yang lebih berhak untuk meletakkan hukum dalam perkara lokal itu adalah orang yang berada di situ dan mengerti apa persoalan yang terjadi di tempat itu. Kenapa? Karena dia lebih tahu dengan seluk-beluk masalah tersebut. Nah, kalau akan melahirkan fikih keminangkabauan, terkaitnya ada 2 sebenarnya. Yang pertama, fikih dalam bentuk adat sebatang panjang, ini sudah diusahakan oleh ulama-ulama dahulu. Dan kita di MUI berusaha untuk melahirkan dengan konsep-konsepnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah fikih keminangkabauan yang sesuai dengan adat selingkah negari masing-masing. Kenapa tidak bisa dilahirkan? Karena mahkamah adat di negari itu sampai kini dah lalai pun mati loh. Itu persoalannya. Nah, siapa lagi? Nah, pertanyaan beliau saya sambung saja. Siapa yang mestinya berbuat begini? Nah, inilah yang saya katakan berulang kali. Majelis Ulama telah 8 tahun nih sekarang ini meminta agar negari itu kembali membuat peraturan negarinya tentang adat selingkah negari dan syarat mengatur adat memakai itu. Nah, 8 tahun ini, tapi belum direspon. Nah, MUI dalam hal ini susah saya menyebutkan ada keterbatasan di dalam hal ini. Nah, kalau ini lahir, saya dengarkan kan undang-undang KUHP akan diterapkan, ada PP terkait dengan pidana adat dan bermacam. Ini saya katakan tadi, kalau ini tidak segera ditanggulangi oleh orang Minangkabau, ini bakal lebih nanti ini. Siapa yang akan menerapkan? Apa materi hukumnya? Jangan-jangan semuanya main semen saja, main dando habis saja. Salahnya apa ukurannya, apa timbangannya? Ulama juga tidak dilibatkan dalam perkara ini. Nah, kenapa? Karena ada yang merasa bahwa ini hanya ranah dari diri mamak saja. Padahal tali 3 sepilin, tungku 3 sejarangan harus berkolaborasi dalam hal ini. Nah, inilah masalahnya. Kemudian berikutnya, kalau kita telusuri, maka pertanyaan yang kedua, terasa akan semakin berat ya untuk mewujudkan keadilan. Di satu sisi, keadilan itu harus kita wujudkan dan mungkin. Saya termasuk yang tidak setuju dengan pendapat ulama mengatakan keadilan itu tidak mungkin di dunia kok. Itu tidak benar itu. Keadilan itu mungkin diwujudkan di dunia. Nah, walaupun tentu sempurnanya keadilan ada di mahkamah Allah, jelas. Tetapi mungkinkah keadilan wujud di dunia? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena Allah menyuruh kita berlaku adil. Kan bahwa apa? Kalau pergi Jumat kan sering mendengar kan? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk berlaku adil. Dalam ayat Al-Quran, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Nah, kalau Allah menyuruh kita melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu, itu pasti di dalam qudratul insan, dalam kemampuan manusia untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena di dalam konsep hukum Islam kita sudah sepakat semenjak dahulu ulama sampai sekarang, sesuatu yang tidak dalam kemampuan manusia mewujudkannya tidak akan diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia seseorang melainkan dalam batas
kemampuannya. Kalau disuruh berbuat adil, tanda keadilan itu bisa diwujudkan. Jadi jangan ada pula yang surut semangatnya mendengarkan ada yang ceramah, tak mungkin keadilan ini di dunia ini. Nah, itu tak benar itu. Kalau tak mungkin, tak diperintahkan oleh Allah. Mustahil Allah menyuruh kita membuat sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Nah, cuma bagaimana kita bisa mewujudkan dalam kondisi seperti ini? Nah, maka saya katakan, saya sudah mengimbau kemana-mana, beberapa kemarin disetujui juga. Kita sudah katakan, kalau memang kita akan kembali menerapkan hukum ini, maka setiap komponen penegakan hukum itu harus dibenahi segera. Mulai dari perangkatnya, mulai dari materinya, itu juga harus sesegera mungkin. Nah, kalau itu terwujud, malah bapak-bapak akan menjadi ringan jadinya. Nah, kenapa saya katakan semakin banyak nanti, kalau ini tidak segera dibenahi? Tentu nanti muaranya semua akan ke pengadilan. Kenapa? Karena yang keruh di hulunya tidak pernah dijernihkan. Jadi kalau kita bulan Januari ya? Rencananya Januari, kalau betul-betul ini, itu kalau tidak segera disiapkan perangkatnya, tidak disiapkan materinya, tidak disiapkan sistemnya, maka siap-siaplah menerima limpahan semuanya. Nah, tapi kalau kita segera, ini berpacu dengan waktu kalau memang Januari, cuma saya belum melihat keseriusan daerah ini, Sumatera Barat, dalam membenahi hal ini. Segera benahi materi hukumnya, tidak bisa katonyo ke katonyo terus. So, kenapa? Bapak dari Ibu mungkin pernah sedikit ya belajar bagaimana proses legislasi tasyri' di dalam Islam, yang mulanya adalah orang merujuk langsung kepada sumber ajaran, kemudian lahir fikih yang menjadi rujukan, kemudian berikut lahirnya kanun perundang-undangan yang sekarang bapak-bapak kan cenderung memakai itu. Di dalam Islam kan proses itu terjadi. Nah, kenapa kemudian berujung dengan adanya kodifikasi yang semulanya setiap qadi itu merujuk kepada fikih madhabnya? Itu banyak faktor penyebabnya. Di antara faktor penyebabnya adalah yang pertama, tingkat amanah yang mulai menurun. Sebab kalau diserahkan kepada dia memilih pendapat, bisa jadi ini yang bersidang nih dosa anak dia pilih aja pendapat yang bisa. Sebab apalagi kalau fuqaha berkumpul, sama saja dengan orang hukum juga begitu. Kalau berkumpul 3-4 hukum lahir. Nah, itu bisa terjadi begitu. Nah, yang kedua, mungkin karena jarak yang sudah jauh dengan sumber ajaran, itu pemahaman tidak setajam dahulu. Bisa jadi ada penurunan dari sisi keilmuan. Lahirlah ide untuk melakukan taknin, kodifikasi hukum, yang kemudian melahirkan perundang-undangan yang kita sebut dengan kanun sekarang di Aceh dan berbagai macam. Nah, apakah hukum adat akan tetap kita biarkan menurut pepatah, menurut mamang adat seperti itu, kemudian ditafsirkan oleh mamak menurut seleranya? Bisa jadi begitu. Apa yang akan terjadi? Kasus yang sama, rujukan pepatahnya sama, tapi hukumnya bisa bertolak belakang. Nah, karena itu materi hukum juga harus segera dibenahi. Jadi kalau orang Minangkabau hari ini, Sumatera Barat ya secara khusus, ingin untuk meminimalisir berbagai persoalan dan mewujudkan keadilan, dan itu baik sebenarnya, harus sesegera mungkin. Saya tidak tahu MUI mau untuk hal itu, mau, bukan tidak mau. Cuma keterbatasan MUI tentu ada. Ini karena MUI Sumatera Barat satu-satunya MUI yang paling mandiri ini. Nah, karena MUI Sumberlah seluruh MUI se-Indonesia yang anggaran APBD-nya 0. Sudah 10 tahun. Nah, tidak ada. Jadi bergerak dengan apa? Dengan swadaya umat saja. Walaupun tidak pernah terhalang untuk berkegiatan, tapi ada keterbatasan. Nah, kalau seandainya ini memang betul disiapkan, tentu lembaga peradilan kita, termasuk juga pengadilan, termasuk juga yang lain, pemerintah daerah harus segera berkolaborasi. Karena keadilan itu bukan hanya sebatas tugas bapak-bapak dari BINU. Keadilan itu adalah hajat daruriyah, merupakan kebutuhan daruri dari seluruh kita yang ada. Jadi tidak boleh dilihat saja, silakanlah pengadilan wujudkan. Oh, tidak bisa. Karena keadilan itu bukan hanya sebatas tugas penegak hukum, tetapi dia adalah kebutuhan masyarakat. Nah, kalau dia menjadi kebutuhan, maka seluruh kita harus bergerak. Nah, kalau itu bisa berjalan, saya rasa kolaborasi harus segera. Kalau waktunya Januari,
Sekarang sudah bulan masuk November ya besok. Nah, Oktober, November. Wah, ini saya agak cemas. Makanya saya katakan bukan menakut-nakuti, tapi kita harus realistis juga. Kalau begini nanti, kalau sempat itu mesti diterapkan, siap tidak siap, waduh amburadul, kacau. Nah, tapi saya yakin bapak-bapak akan siap menghadapinya, begitu saja nih. Tapi kalau memang kita mau bergerak cepat, ya kita antisipasi. Antisipasi ya dengan koordinasi bersama. MUI tentu siap, karena MUI sudah bertahun-tahun meminta lahirnya ini. Saya rasa itu. Yang lain saya bertanya, oke setelah sana yang lain mungkin hanya pengembangan dari ini saya masih orang ini apakah kita perlu tahu apa ciri-ciri orang ya, karena saya kan dilakukan oleh satu tahu terhadap orang ini rasanya ini kan masyarakat orang yang melakukan ini. Nah, apakah kita tahu ciri-ciri orang ini ditanyakan pada kita. Sekarang yang terakhir. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Samira Samsabila dari Pengadilan Negeri Baru. Izin pertanyaan Buya terkait dengan bagaimana sebenarnya memaknai hubungan antara adat Selatan Panjang dengan adat Salikan Nagari ini sendiri. Apakah kemudian memang adat Salikan Nagari ini sifatnya itu hanya mengisi hal-hal yang belum lengkap diatur dalam adat Selatan Panjang, atau memang karena sifatnya adalah adat Salikan Nagari sehingga memang tiap-tiap nagari itu bisa mengatur sendiri hal-hal yang mungkin pada akhirnya produknya bertolak belakang dengan hal-hal yang sudah diatur dalam adat Selatan Panjang. Sebagai contoh, di dalam wilayah hukum kami itu saya sempat mendengar bahwa dalam satu ranji itu bisa ada 2 datua. Lalu selanjutnya terhadap kaum yang sudah punah, orang terakhir yang kemudian mengelola harta pusaka tinggi di dalam kaum tersebut menjual harta pusaka tinggi tersebut kepada orang lain, sehingga kemudian harta pusaka tinggi tersebut sudah berpindah tangan, dan hal itu dibenarkan di dalam wilayah tersebut dengan dalil bahwa memang itulah ada Salikan Nagari di wilayah tersebut. Padahal sepengetahuan saya bahwa ketika kaum itu punah, maka harta pusaka tinggi harusnya dikembalikan pada kaum terdekat atau sejenisnya seperti itu. Bagaimana pandangan dia terkait dengan hal ini? Terima kasih. Saya jawab nih. Ada di sebelah sini. Ini yang saya Baik. Ciri orang Melako itu sebenarnya ada 2 yang mudah untuk diketahui. Yang pertama dari ranji. Dari ranji akan ketahuan. Karena itu orang Melako sering menyembunyikan ranji. Dia akan mudah diketahui. Kalau ranji asal bertemu, kita tahu mana yang ranting yang tiba kemudian, yang tidak menyambung, dan mana yang nyambung. Karena itu kecenderungan orang Melako cenderung tidak mau menunjukkan batang ranji, tapi hanya menunjukkan ranting ranji. Itu yang pertama. Jadi kalau dia asli, pasti mana ranji asal, nih dia akan lihatkan. Kenapa? Karena di situ akan terlihat neneknya dengan siapa sana, turunnya ranji tersebut, dia akan mudah. Tapi orang Melako cenderung tidak mau menyembunyikan ranji. Jadi kalau memperlihatkan ranji. Jadi kalau ada orang menyuruhkan ranji, pasti ada sesuatu yang tidak benar. Nah, itu pengadilan
pengadilan adat ke apa itu harus intuisinya dalam hal ini sensitivitasnya harus tinggi. Kalau orang mulai menyuruhkan ranji, ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau ndak ado berado, ndak mungkin tumbuh secara rendah gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari sisi apa? Dari sisi pandang pekuburan. Jangan dilihat dari sisi Arato. Kenapa? Karena Arato bisa saja dikuasai dengan penguasaan. Tapi pandang pekuburan akan tampak sejak kapan yang terkait langsung secara keturunan yang hadir di dalam pandang tersebut. Yang kedua, kemudian tentu yang ketiga, ini adalah kalau jujurlah nenek mama dalam nagari itu akan ketahuan siapa yang melakukan dan tidak. Tapi kalau mereka berkolaborasi berbohong, itu yang jadi masalah. Jadi ada tiga apa? So kenapa? Karena kalau semua ranji dibuka, setiap pesukuan dalam nagari biasanya akan bertemu satu sama lain. Nah, kalau ranji mau membuka semua ranji asal, maka satu nagari itu akan ada titik temu semuanya. Maka akan terlihatlah siapa yang datang kemudian, siapa yang tidak. Jadi itu ciri-cirinya. Kemudian tentang adat sebatang panjang dan adat selingkah negari. Adat selingkah negari tidak boleh bertolak belakang dengan adat sebatang panjang. Itu hierarkis. Jadi kalau di dalam bapak-bapak menerapkan hukum, ya, kalau kita membuat peraturan-peraturan di daerah, kan di situ sudah ada hierarkis perundang-undangan. Tidak boleh ada perda yang bertentangan bertolak belakang dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, jadi adat sebatang panjang itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan adat selingkah negari. Tidak boleh adat selingkah negari ditetapkan bertolak belakang dengan adat sebatang panjang. Nah, itu makanya saya katakan, mungkin Bapak dan Ibu-ibu pernah membaca tanggapan Majelis Ulama Sumatera Barat ketika lahirnya Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 itu. Saya katakan itu terbalik hierarkis adat Minangkabau jadinya di dalam undang-undang itu. Coba baca kalau tidak, terbalik. Itu karakteristik Provinsi Sumatera Barat adalah ABSSBK, adat sani syarat sani yang dilaksanakan sesuai dengan adat selingkah negari. Itu terbalik itu. Entah siapa pula yang jadi arsiteknya. Mereka datang dulu ke surau saya minta ini hati-hati ya, ternyata lahir terbalik begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kalau ini berlaku, ini beresiko. Tapi waktu itu tokoh-tokoh Minangkabau menelpon, meminta Buya bersabar dahulu. Saya katakan kalau perlu ini legislative review segera, atau kalau tidak judicial review. Tetapi kata kawan-kawan sebagian, sabar selalu Buya, kok digugat lo balik hilang lo pangka-pangkanya bro. Biasa rupa itu. Tapi sampai hari ini tidak ada yang bergerak meluruskan itu. Sudah beberapa kali di DPRD saya katakan luruskan ini kembali. Karena adat sebatang panjang itu payung dari adat selingkah negari. Tetapi kalau kita bicara dari sisi kasus yang dikemukakan tadi, itu tidak adat sebatang panjang semuanya. Itu ada dalam adat selingkah negari. Nah, jadi tidak ada yang terlanggar adat sebatang panjang di situ. Kenapa? Terkait dengan orang yang punah, datuk beralih dan berbagai macam, itu sesuai dengan adat selingkah negari. Nah, terkait sako pun itu tidak ada yang melanggar dari adat sebatang panjang dalam hal itu. Sako bisa salang menyalang, cuma sebatas mana orang yang punah, apakah langsung beralih pusako kebalahan, sebab di Minangko adonan sejangka, adonan setampok, adonan seto, adonan sedapo. Nah, apakah otomatis begitu atau bisa masuk tak kesepakatan karena ndak barang lain, maka diputuskan dengan kesepakatan kaum tersebut. Nah, itu makanya tadi ada 5 pengecualian. Ada yang mengatakan 4,
Yang pertama rumah gadang ketirisan, yang kedua gadi-gadang tak belaki, tiga baik tebuju tengah rumah, dan keempat adalah papui maludikan. Yang adonan kelima yang memunculkan sapake kaum. Nah, kalau kaum tu bertiga saja, sepakai je bertiga ke dipegang. Dia masih hidup. Nah, itu apakah itu dalam negari itu berlaku? Iya. Dan ada kadang sako yang disalang, tetapi tidak membawa pusako. Nah, anda usahlah jauh-jauh saya contohkan. Apa tadi dengar gelar saya di situ ada Datuk Paling Mubasa. Datuk Paling Mubasa itu bukan gala kaum apa tu? Bukan gala suku. Suku apa Melayu. Pengulu apa Raja Sempono. Datuk Raja Sempono. Gala-gala yang bisa membawa adalah Datuk Raja Labiah, Datuk Raja Bilang, karena gala Melayu biasanya kalau orang kubuang tiga balainya tahu tu rajo-rajo galanya. Rajo Mudo, Rajo Bilang, Rajo Gandam, Rajo Labiah dan itu. Tetapi karena ambo punya prinsip bahwa membawa gala itu mesti membawa sako kalau dari kaum Mawa, ambo sebagai ketua MUI. Kerajo di provinsi saya tak tahu urus doh. Tu bersandang lo gala. Cakap nak kemenakan di rumah tu teleponnya, dah pulang lo dah, gua masih arak lo. Kenapa saya pulang? Nah, karena itu saya tidak akan sanggup menjalankan tugas-tugas kaum. Karena itu saya tidak membawa gala Melayu. Ketika tidak membawa gala Melayu, orang meminta ambo menyandang gala. Nah, datanglah bapak. Ambolah gala bako. Nah, jadi itu Datuk Paling Mubasa itu adalah gala pengulu sepanjang dan dilipik yang disepakati oleh orang empik jini untuk disandangkan ke abo. Sakonya membawa, tapi pusakonya tidak. Nah, dan kalau mau tak ada lain nanti ikut tak turun ke kemenakan ambo, balik-balik ke orang sepanjang. Nah, sebenarnya ikut banyak terjadi kalau di penyakalan itu ada selingkah negari. Dulu mungkin pernah dengar nama Ali Dinar Nurdin. Beliau kepala Kadip Bangdes dulu tu nenek ambo. Gala beliau Datuk Raja Nengkayu. Datuk Raja Nengkayu tu dulu gala Melayu, kemudian pernah dipinjam oleh Supanjang menjadi pengulunya. Nah, ketika beliau tak ada lagi, balik-balik ke orang Melayu. Nah, itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak masuk dalam apa? Di dalam adat sebatang panjang. Nah, adat sebatang panjang itu lebih kepada usul, kepada dasar-dasar adat, dan banyak dalam bentuk falsafah di dalam penetapan adat. Makanya kalau habis SBK itu masuk mana tu? Itu masuk adat sebatang panjang. Nah, itu. Misalnya kemenakan berajo ke mamak berajo ke mupakai berajo ke bana berdiri sendirinya, itu adat sebatang panjang. Jadi adat sebatang panjang lebih kepada falsafah dan kaedah-kaedah umum. Nah, kecuali ada hal-hal yang terkait dengan limbago sealam Minangkabau. Nah, nanti untuk mengetahui adat sebatang panjang itu sebenarnya membutuhkan dua tambo. Itu yang mau kecen tambo dan dua tadi adalah tambo limbago adai. Ada di dalam tambo adai, di situ ada limbago adai, ada undang-undang adai dan selainnya. Yang kedua, tambo alam. Tambo alam tu nanacok bapak dan ibu-ibu danga. Cerita Iskandar Zulkarnain dan berbagai macam itu tambo alam namanya tu. Dan walaupun ambo sendiri sering mempertanyakan Zulkarnain nama nu, Iskandar nama. Nah, apakah Iskandar Zulkarnain itu Zulkarnain dalam Al-Quran? Oh, agak rumit wak. Kenapa? Karena kabarnya Iskandar dari Makedonia itu dalam tanda kutip agak homo. Nah, mungkin itu Zulkarnain yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi Zulkarnain dalam Al-Quran menebarkan damai. Sedangkan Iskandar Makedonia itu berparang saja dari hari ke hari. Bara tu darah dan tumpah dia. Berbeda karakternya. Tapi orang Minang menyebutnya keturunan dari Iskandar itu. Dan punya anak bertiga itu. Yang surang jadi raja di Benua Rum, Marajo di Pang, ada Marajo Alif di Benua Rum, Marajo di Pang, Benua Cina, Marajo di Rajo dan di Kapulau Paconan. Kau itu namanya tambo alam. Nah, yang kedua untuk mengetahui adat selingkah negari adalah tambo adai namanya. Nah, disitulah tampak nanti. Jadi yang dipertanyakan tadi memang itu bahagian dari adat selingkah negari. Jadi tidak ada, lu ada bersuara dan bertentangan dengan adat sebatang panjang hal yang seperti itu. Bolehkah negari menetapkan? Boleh. Dengan catatan dia, tapi kalau nyotatapkan, nyoberikan, nyoturunkan secara adat atau pusako ke anaknya,
Nah, di situ atau persekutuan tinggi ya. Kecuali dengan sepakat kaum pula nanti. Apakah boleh? Tentu harus dilihat kesepakatan sejauh mana. Apakah boleh bagi orang yang punah? Sebagian negari membolehkan. Kenapa? Karena hibah maibah agih beragih. Walaupun tidak semua ketentuan nan ada di dalam adik selingkah negeri sah menurut syarak. Pernah mendengar ada hibah namanya tapi saumur si fulan. Nah, ada hibah saumur si fulan, hibah ke anak tapi tidak ke cucunya. Soalnya tu tidak hibah namanya. Cuma orang Minang keliru memakai kata hibah karena dia tidak memahami makna hibah. Hibah itu perpindahan hak milik dalam bentuk abadi. Kalau selama saumur apaknya tidak turun ke anaknya, itu namanya i'arah, itu pinjam namanya tu. Tapi orang Minang menyebutnya hibah. Nah, itu yang harus diluruskan oleh ulama di mahkamah adat syariat dan ada di setiap negari semestinya. Tapi indah terwujud idealnya seperti itu. Berarti ABSSB kawak kalau wak telusuri dari sisi hukum baru saparo jalan baru. Itu pun suruh ilu kini. Allahu a'lam.